Hai semuanya, perkenalkan nama saya Chanita Angelina Sihaan dengan NIM F1C220022. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi, program studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai supremum dan infimum yang merupakan salah satu materi dari analisis serial 1 dengan dosen pengampu Ibu Cut Murtahada, SPD, MPD. Untuk materi ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah batas atas dan batas bawah dalam suatu himpunan. Dan yang kedua adalah supremum dan infimum dalam suatu himpunan. Nah, apa itu batas atas dan batas bawah? Kita masuk ke dalam definisi 1. Misalkan H subset dari R, A elemen R disebut batas atas dari H jika A besar atau sama dengan X untuk setiap X elemen H. Lalu, B elemen R disebut batas bawah dari H jika X besar atau sama dengan B untuk setiap X elemen H. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai batas atas dan batas bawah, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, tentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan berikut ini. Diketahui himpunan A adalah X elemen R di mana X besar dari min 2 dan X kecil atau sama dengan 6. Nah, untuk batas atas adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan U. Jadi, yang lebih besar dari himpunan ini, yang lebih besar atau sama dari himpunan ini adalah 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena batas atas adalah bilangan yang selalu lebih dari atau sama dengan himpunan A, maka 6 ikut. Karena pernyataannya adalah X kecil sama dengan 6, jadi jelas batas atasnya adalah 6, 7, 8, dan seterusnya. Untuk batas bawah. Nah, batas bawah ini adalah himpunan A selalu kurang dari atau sama dengan himpunan A. Jadi, batas bawahnya adalah min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke himpunan B. Himpunan B adalah X elemen R, di mana X lebih dari 4. Batas atasnya tidak ada karena tidak ada bilangan yang lebih besar dari himpunan B. Karena kan himpunan B itu diketahui X lebih dari 4, maka anggota himpunannya adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka dari sini kita tarik kesimpulan bahwasannya B ini tidak memiliki batas atas karena tidak ada bilangan yang lebih besar dari himpunan B. Lalu, untuk batas bawah, B memiliki batas bawah yaitu bisa 4, bisa 3, bisa 2, dan seterusnya. Lalu selanjutnya himpunan terbatas di atas, terbatas di bawah, terbatas, dan tidak terbatas. Nah, kita masuk ke dalam definisi 2. Di sini yang pertama dikatakan terbatas di atas atau bounded above jika A mempunyai batas atas. Yang kedua, B dikatakan terbatas di bawah atau bounded below jika A mempunyai batas bawah. Lalu yang ketiga, A disebut terbatas atau bounded jika A mempunyai batas atas dan batas bawah. Lalu yang keempat, A disebut tidak terbatas atau unbounded jika A tidak mempunyai batas atas atau batas bawah. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai definisi 2 ini, maka diberikan contoh. Yang pertama, A sama dengan X elemen R, di mana X itu besar dari min 2 dan X kecil atau sama dengan 6. Lalu yang kedua, B sama dengan X elemen R, di mana X besar dari 4. Nah, ini kan contoh ini kan soalnya sama dengan contoh yang sebelumnya. Nah, kita rujuk ke
ke contoh yang sebelumnya, yaitu untuk himpunan A ternyata memiliki batas atas, yaitu 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan himpunan A juga memiliki batas bawah, yaitu -2, -3, -4, dan seterusnya. Maka, di sini sesuai dengan definisinya, yaitu terbatas mempunyai batas atas dan mempunyai batas bawah, maka memenuhi definisi yang ketiga, yaitu A disebut terbatas atau bounded jika A mempunyai batas atas dan batas bawah. Maka himpunan A ini merupakan himpunan terbatas. Lalu selanjutnya himpunan B itu adalah X elemen R, di mana X lebih dari 4. Nah, merujuk kepada soal yang sebelumnya, ternyata himpunan B tidak memiliki batas atas. Dan himpunan B memiliki batas bawah, yaitu 4, 3, 2, dan seterusnya. Maka di sini himpunan B ini memenuhi kondisi yang kedua. A dikatakan terbatas di bawah jika A mempunyai batas bawah. Nah, berarti himpunan A ini merupakan himpunan terbatas di bawah. Selanjutnya, apa itu supremum dan infimum? Ini masuk ke definisi 3. Nah, diberikan A subset dari R. Bilangan alfa elemen R disebut batas atas terkecil atau supremum A, dinotasikan dengan alfa sama dengan supremum A. Jika memenuhi, untuk yang pertama, untuk setiap A, elemen A, berlaku A kecil atau sama dengan alfa. Artinya A ini merupakan batas atas. Lalu, jika U sembarang batas atas A, maka alfa kecil atau sama dengan U. Maka, jika alfa ini merupakan batas atas dan dia juga merupakan batas atas yang paling kecil, maka dia merupakan supremum dari A. Lalu selanjutnya, bilangan beta elemen R disebut batas bawah terbesar atau infimum A, dinotasikan dengan beta sama dengan infimum A jika memenuhi untuk setiap A elemen A berlaku beta kecil atau sama dengan A. Artinya, beta ini merupakan batas bawah. Lalu selanjutnya, jika T sembarang batas bawah A, maka T kecil atau sama dengan beta. Nah, jika beta ini merupakan batas bawah dan sekaligus dia juga merupakan batas bawah terbesar, maka beta ini merupakan infimum dari A. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pemahaman kita mengenai supremum dan infimum, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, itu misalkan fx sama dengan x dan gx sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Yang pertama, jika A sama dengan fx, di mana x elemen dari interval tertutup dari min 1 sampai 1, tentukan supremum dari A. Lalu untuk yang B, jika B sama dengan Gx, di mana X elemen dari interval tertutup dari min 1 sampai 1, maka tentukan supremum dari B. Penyelesaiannya. Nah, Fx sama dengan X. Maka supremum dari A sama dengan fx, di mana x elemen dari interval tertutup dari min 1 sampai 1 adalah x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1. Lalu selanjutnya gx sama dengan 1 dikurang x kuadrat, maka supremum dari B sama dengan gx di mana x elemen dari interval tertutup min 1 sampai 1 pada x sama dengan 0 adalah G0 sama dengan 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Tentukan supremum dan infimum dari himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, A sama dengan X elemen dari R, di mana X besar dari min 1 dan X kecil atau sama dengan 5.
Nah, di sini himpunan A ini memiliki banyak batas atas, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, dan bisa 100, dan seterusnya. Namun, yang paling kecil dari batas atas tersebut adalah 5. Maka supremum dari himpunan A adalah 5. Lalu selanjutnya, batas bawah dari himpunan A ini juga banyak, bisa -1, bisa -2, bisa -3, dan seterusnya. Namun, yang terbesar dari batas bawah tersebut adalah -1, sehingga infimum dari himpunan A adalah -1. Lalu selanjutnya kita masuk ke himpunan B. Nah, himpunan B ini tadi sudah jelas bahwa dia tidak memiliki batas atas, sehingga himpunan B juga tidak memiliki supremum pula. Lalu selanjutnya B ini memiliki batas bawah. B ini memiliki batas bawah seperti yang sudah kita pelajari tadi. Yang paling besar batas bawahnya itu adalah 5. Maka sudah jelas bahwa infimum dari B ini adalah 5. Sekian penjelasan dari saya mengenai supremum dan infimum. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.